Di penghujung tahun 2024 ini, saya masih kagum aja sih. Masih ada orang-orang kayak kamu yang masih mau belajar gimana caranya supaya kamu bisa naik level. Supaya kamu bisa jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih siap lagi secara finansial di tahun 2025. Ketika orang-orang udah berpikir, wah udah akhir tahun, mau liburan segala macam, kamu masih sempat-sempatnya nonton video ini. Dan karena itulah saya ingin kasih kamu satu bekal kali ya, satu pengetahuan yang sangat praktikal yang bisa bantu kamu untuk lebih baik lagi secara finansial di tahun 2025. Dan ilmu ini juga masih bisa dipraktekkan di tahun 2026, 2027 dan seterusnya. Artinya apa? Anggap ini sebagai pengingat bahwa kalau kamu mengikuti apa yang saya share di video ini, saya berani kasih garansi, saya berani jamin kamu akan sukses atau paling tidak kamu akan meningkat secara finansial. Uangmu makin banyak. Syukur-syukur 2025 atau 2026 itu akan menjadi tahun di mana kamu menyaksikan bahwa passive income-mu akan melewati gaya hidupmu yang ideal. Misalnya, kamu udah hitung-hitung nih, dengan tempat tinggal sekian, dengan biaya transportasi dan segala macamnya, plus biaya liburan, biaya pulsa segala macamnya, kamu udah hitung-hitung. Kayaknya 100 juta aman nih, supaya hidup bisa santai. Dan di tahun ini atau tahun depan, kamu udah mencapai financial freedom karena passive income-mu udah melebihi 100 juta per bulan. Saya doakan amin bisa. Makanya nonton sampai habis gimana caranya. Karena di video ini saya akan share step-stepnya. Dan beberapa step ini tidak ada hubungannya dengan berapa lama kamu menjalankannya. Maksudnya gini, step-step ini harus dilakukan, harus dilalui, tapi bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Itu tergantung dari seberapa effort yang kamu taruh, seberapa fokus kamu, seberapa disiplin, dan ya balik lagi ke karma baik sih. Makin baik karmamu ya semakin sukses, kamu lebih cepat untuk sukses. Nah oke, sekarang gini, kalau kita mau bebas finansial, tadi saya udah jelasin ya, kalau mau bebas finansial maka passive income harus melebihi gaya hidup, melebihi biaya hidup yang ideal. Sekali lagi yang ideal. Jangan sampai sekarang misalnya gaya hidupmu 20 juta per bulan, contoh ya. Lalu kemudian passive income-mu sekarang 10 juta per bulan. Oh ya udah deh, gaya hidupnya turunin aja jadi 10 juta. Yang tadinya naik mobil jadi naik sepeda. Nah, itu namanya nggak financial freedom. Tapi paling nggak ya udah oke lah. Paling tidak 10 juta per bulan passive income udah jauh lebih baik daripada nol sama sekali. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa terus meningkatkan passive income, kamu bisa punya passive income, ya kamu harus punya aset. Karena aset inilah yang bekerja untukmu. Aset itu ada dua nih. Pertama adalah aset yang kamu beli. Misalnya apa? Kamu beli saham. Kamu beli obligasi, beli reksadana, kamu beli beli properti. Itu kamu beli tuh. Beli lalu kemudian mereka akan bisa menghasilkan passive income. Fokus kepada passive income yang berupa cash flow, yang terus ngasih kamu uang, generating passive income, meskipun itu aset kamu tinggalin, kamu jemur gitu kan. Kalau beli tanah gimana caranya supaya jadi cash flow? Jadiin parkiran, jadiin lapangan bola, tapi yang disewain ya, bukan yang gratisan ya. Lalu kemudian kalau kamu punya rumah, ya udah jadiin kos-kosan, kamu jadiin villa, tambahin kolam renang, sewain harian misalnya. Kalau beli saham-saham yang memberikan dividen, biasanya BUMN tuh rajin bagi dividen tuh, karena pemerintah itu perlu cash flow-nya, perlu dividennya sebagai penerimaan negara bukan pajak. Itu salah satu clue-nya ya. Nah, lalu kemudian itu contoh aset pertama yang kamu beli. Yang kedua adalah aset yang kamu bikin, nggak pakai modal. Misalnya apa? Video YouTube. Video YouTube itu kalau kamu udah jadi YouTube partner, ada AdSense-nya, itu bisa ngasih kamu passive income, iklannya. Jadi selama orang nonton videonya, kamu akan dapat iklannya terus. Oke? Nah, lalu kemudian apalagi contohnya? Jadi affiliate marketing. Ini contoh aja. Kamu upload video di TikTok, ada keranjang kuningnya. Selama videonya FYP, selama orang beli dari keranjang kuningmu, ya kamu dapat passive income. Ini nggak pakai modal. Artinya apa? Ini adalah aset berupa konten video yang kamu bikin. Makanya bikin yang banyak, konsisten tuh. Jadi asetnya makin banyak. Jadi aset ada dua ya, sekali lagi. Yang kamu beli,
yang kamu bikin. Nah, sekarang gini, supaya asetmu makin cepat banyak, yang mana yang diakumulasi? Kalau saya bilang dua-duanya. Ada aset yang kamu bikin, ada aset yang kamu beli. Aset yang kamu beli, gimana caranya supaya kamu makin cepat beli asetnya? Aktif income-mu harus besar. Kamu harus punya penghasilan makin besar. Gimana caranya? Kuasailah yang namanya high income skill. Contohnya apa high income skill? Yang paling umum, yang paling efektif menurut saya ya, itu adalah skill jualan, skill marketing, skill media sosial marketing. Karena toh kalau kamu mau bikin mau bikin konten video, bikin ya sekali lagi, bikin konten video gratisan yang bisa menghasilkan banyak uang, yaitu kamu harus belajar tentang konten marketing, video marketing, sosial media marketing, affiliate marketing. Itu kamu harus pelajari. Kalau ada satu buku yang bisa saya rekomendasikan, itu nanti ada di description, silakan kamu cek, linknya ada. Kamu beli aja bukunya, itu udah ada semuanya tuh, sosial media marketing, video marketing, affiliate marketing, itu semuanya ada di sana. Itu adalah buku tentang high income skill. Bukan buku ya, e-book. Artinya apa? Kamu bisa baca di mana aja. Kamu nggak perlu khawatir bukunya hilang karena itu e-book soft copy. Nah, itu menarik banget tuh. Kamu bisa pelajari, kamu bisa praktekin. Ketika kamu pelajari sebuah high income skill, keterampilan-keterampilan yang bisa memberikan kamu income yang besar, kamu praktekkan skill tersebut, maka yang akan terjadi adalah income-mu akan naik. Aktif income-mu akan naik. Ketika aktif income-mu naik, kamu bisa beli aset. Asetnya bekerja keras buat kamu. Ngasilin apa? Ngasilin passive income. Ketika passive income sudah melewati biaya hidupmu yang ideal yang kamu inginkan, di sanalah yang namanya apa? Financial freedom. Ketika kamu udah mencapai financial freedom, kamu udah bebas. Dalam arti waktumu, kamu punya waktu nih, kamu bisa pakai buat apapun, bisa ketemu dengan para konglo, dengan para pengusaha besar, kamu bisa partneran dengan mereka, tiba-tiba peluangnya jadi besar. Kenapa? Karena kamu udah financially free. Kamu udah ngasilin 100 juta per bulan passive income. Kesempatan jadi banyak, terbuka lebar. Dan kamu bisa ikut komunitas ini, komunitas itu, komunitas pengusaha. Dan percaya sama saya udah melakukan ini beberapa kali, berkali-kali. Kamu hanya perlu satu kesempatan, satu opportunity untuk mengubah hidupmu bumi dan langit. Tiba-tiba jeder miliaran uangmu. Kamu hanya perlu satu opportunity, dan opportunity ini sangat sulit kamu dapatkan kalau kamu statusnya masih sebagai karyawan. Susah banget. Susah banget. Kenapa? Karena opportunity ini biasanya hanya diberikan kepada business owner. Kenapa? Karena orang-orang kaya biasanya ya, business owner. Business owner biasanya, sekali lagi biasanya secara umum agak enggan berkolaborasi, sharing, kerjasama dengan karyawan. Karena mindsetnya beda. Biasanya business owner ketemu sama sesama business owner itu lebih gampang ngobrolnya, lebih lepas, lebih cair. Peluang bisa banyak kamu dapatkan dari sana. Makanya ayo kejar financial freedom secepat-cepatnya, sehingga kamu bisa punya kesempatan untuk kamu menjadi jauh lebih kaya lagi secara finansial, secara material. Yang mana kalau kamu udah kaya raya, kamu mau bangun tempat ibadah sepuas-puasnya, kamu mau bantu orang, kamu mau berimpact, bermanfaat, kamu mau kejar spiritualitasmu, silahkan, it's okay. Kamu udah freedom kok, udah bebas. Gak ada yang bisa ngelarang kamu lagi kok. Makanya goalnya apa? Financial freedom, oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Selamat tahun baru, semoga tahun depan menjadi tahunmu. Kamu bisa bebas finansial, kamu menjadi orang yang sangat kaya raya. Amin, saya doakan setulus hati.